Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Buat Kita. Memang Allah itu baik banget ya. Orang yang terbata-bata saja untuk membaca Al-Quran itu dapat pahala gitu loh. Apalagi untuk orang yang lancar untuk membaca Al-Qurannya, itu bakalan luar biasa banget. Derajatnya disamain sama malaikat coba. Malaikat yang gak ada dosa, malaikat yang tunduk terus sama Allah. Masya Allah, luar biasa. Maka dari itu kalau kita bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi, pahala yang lebih tinggi, kenapa enggak kita meraihnya? Tapi teman-teman pernah menemui hal seperti ini nggak? Udah lama banget belajar Al-Quran, udah bertahun-tahun, tapi bacanya nggak lancar, tetap terbata-bata. Padahal di jilid-jilid sebelumnya, misalkan ya ini pada Wafa atau Ummi, itu kan berjilid-jilid gitu. Nah, di jilid-jilid sebelum Al-Quran itu udah lancar banget, tapi pas masuk Al-Quran, itu lama banget, Masya Allah, lama banget untuk bisa lancarnya. Nah, di video ini saya akan berbagi gimana caranya untuk membuat mereka, murid-murid kita, atau mungkin Anda sendiri, yang mungkin masih belum terlalu lancar membaca Al-Quran, atau memang tidak lancar, jadi bisa semakin lancar untuk membaca Al-Qurannya. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang masih belum subscribe, subscribe dulu ya, karena insya Allah akan lebih banyak lagi video tentang Al-Quran di channel ini. Pernah menemui hal ini nggak? Pada waktu kita baca Al-Quran bareng-bareng atau tadarus, pada waktu baca juz-juz awal itu lancar banget gitu. Tapi kemudian pas waktu memasuki juz 10, juz 11, 12, dan seterusnya, nah itu bacaannya itu jadi amburadul, jadi banyak banget polisi tidurnya. Pernah nemuin hal itu nggak? Atau pengalaman pribadi? Nah, dari kasus seperti ini sudah bisa dianalisis kalau dia jarang menghatamkan Al-Quran atau tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Jadi, poin pertama yang harus dilakukan biar bacaan kita semakin lancar adalah sering-sering hatamin Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kan banyak banget halamannya ya. Jadi kalau Al-Quran pojok itu 604 halaman. Bayangin ya, kalau kita itu misal hanya sering bacanya itu sampai juz 3. Nah, kalau juz 3 itu paling cuma sampai halaman 61. Sisanya ada 500-an halaman yang belum kita baca. Wajar kan kalau kita kemudian gak lancar bacanya. Semakin sering kita menghatamkan Al-Quran, semakin sering kita nengokin halaman-halamannya. Kalau kita semakin sering nengokin halamannya, semakin akrablah kita dengan halaman tersebut. Jadi kemudian halaman Al-Quran itu kenal gitu loh sama kita. Kalau kita gak pernah nengokin, ya otomatis halaman Al-Qurannya jadi gak kenal gitu loh sama kita. Jadi bacaan Al-Qurannya gak lancar karena tidak pernah ketemu. Dan poin kedua yang harus dilakukan biar bacaan Quran semakin lancar adalah buat jadwal rutin membaca Al-Quran setiap harinya. Misal nih, habis sholat 2 halaman. Jadi habis subuh 2, duhur 2, asyar 2, dan seterusnya. Tapi kalau agendanya, kegiatan aktivitas hari-harinya terlalu padat, nah itu bisa sehabis maghrib atau sesudah subuh. Nah, ini harus disiapkan ya, biar kita itu setiap hari selalu bersinggungan dengan Al-Quran. Katanya, jiwa-jiwa yang hidup adalah jiwa-jiwa dari mereka yang tidak pernah bosan dalam membaca Al-Quran. Nomor 3, kerjasama dengan orang tua. Ini untuk para pengajar yang mungkin murid-muridnya udah lama banget di saya, kok nggak lancar-lancar gitu. Jadi, kita itu bisa bekerja sama dengan orang tua dalam controlling anak-anak di rumah. Kita sampaikan dulu kepada orang tua pentingnya kemudian membaca Al-Quran setiap hari itu seperti apa. Kekurangannya anak ini kita sampaikan seperti itu ya. Pada waktu ada tes penempatan jilid di sekolah gitu, saya kan jadi penguji. Kebanyakan calon dari siswa kelas 1 itu menempati jilid ketiga. Kebetulan kami memakai metode Wafa ya, jadi memakai buku Wafa, kan ada Wafa, Ummi, Tilawati, dan lain-lain. Nah, di sini semuanya itu kebanyakan menempati jilid 3 gitu. Jilid 3 itu banyak tentang bicara tentang gunnah ya. Jadi ada nun tasdid, mim tasdid, nah seperti itu. Nah, banyaknya tuh di situ tuh. Tapi ada satu anak yang saya tes, setelah saya tes jilid 1 itu lolos. 2 tentang panjang pendek lolos, kemudian 3 juga lolos, 4 lolos, 5 lolos, dan ternyata dia sudah lancar membaca Al-Quran, Masya Allah. Nah, kalau hal-hal seperti ini nih, yang hebat siapa coba? Orang tuanya itu luar biasa itu, Masya Allah. Karena Al-Quran di dalam keluarga mereka itu penting gitu, dan jadwal pun pasti sudah mereka siapkan. Banyak banget sih kalau kita bicara tentang apa itu positifnya habit untuk membaca Al-Quran setiap hari bagi keluarga kita. Salah satunya adalah menjadikan anak-anak menjadi lebih cepat untuk lancar membaca Al-Quran. Dan salah duanya adalah
rumah kita itu jadi rame sama malaikat. Karena setiap kita membaca Al-Quran, malaikat tuh turun. Semakin banyak anggota keluarga yang membaca Al-Quran, semakin banyak lagi malaikat yang turun, Masya Allah. Ketika malaikat sudah turun, banyak turun di rumah kita, insya Allah rumah kita itu jadi adem, meskipun ada permasalahan juga jadi cepat diselesaikan, dan insya Allah penghuninya juga insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Demikian sharing di video ini, semoga bermanfaat, menginspirasi, dan juga membuka hati. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan juga boleh share ke semua media sosial yang Anda punya. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.